Banyak pertanyaan muncul sebelum memulai sesuatu, termasuk sebelum memulai bisnis. Kali ini Jenius merangkum 3 pertanyaan dari teman Jenius yang butuh jawaban tentang hal-hal yang berhubungan dengan memulai bisnis. Simak 3 pertanyaan terpilih berikut, biar kamu makin mantap untuk memulai bisnis impian. Cermati dan perhatikan ya, jangan skip agar kalian paham. Simak pertanyaan awalan berikut ini. 1. Kapan sebaiknya seseorang memulai bisnis? Bila kamu sudah punya ide mau berbisnis apa, ada modal untuk memulai, tahu cara menjalaninya, serta punya waktu itu mengerjakannya, mulailah segera. Gak ada waktu yang lebih tepat dari sekarang, jika kamu sudah bisa membayangkan bentuk bisnismu dengan baik. Richard Branson, seorang pengusaha asal Inggris pemilik grup Virgin, pernah mengatakan, "A big business starts small." Yang artinya, sebuah bisnis yang besar, dimulai dari bisnis yang kecil. Kita perlu tahu, siapakah Richard Branson itu? Simak berikut ini. Nama lengkap, Sir Richard Charles Nicholas Branson, adalah seorang industrialis asal Inggris, yang dikenal karena telah mendirikan 360 perusahaan di bawah bendera Virgin Group. Branson sukses mendirikan bisnis pertama kali pada umur 16 tahun, ketika ia mempublikasikan sebuah majalah bernama Student, atau Wikipedia. Richard Branson, kelahiran, tanggal 18 Juli tahun 1950, usia 70 tahun, Blackheath, London, Britania Raya. Yang mempunyai kekayaan bersih, 5,4 miliar dolar Amerika Serikat, survei tahun 2021, Forbes. Pasangan dengan Joan Templeman M. 1989, Kristen Tomasi M. tahun 1972 sampai tahun 1979. Jadi ya, kamu bisa memulai bisnis dari bisnis kecil-kecilan. Dimulai dari rumah, dari sistem pre-order dengan jumlah terbatas, dan dari omset ratusan ribu saja. Yang terpenting adalah memulai. Modal besar, strategi bisnis komprehensif, dan visi yang bagus akan percuma bila bisnis tersebut gak kunjung dimulai. Butuh diyakinkan sekali lagi sebelum benar-benar memulai bisnis impian. 2. Apa bisnis yang cocok untuk pemula? Bisnis yang cocok untuk pemula adalah bisnis yang bidangnya dipahami dan/atau disukai oleh pemula tersebut. Bisnis tersebut bisa berupa franchise atau bisnis yang kamu mulai sendiri dari nol, tapi penting untuk memilih bidang yang pas sesuai ketertarikanmu. Bisnis makanan bisa jadi cocok untuk A yang pernah sekolah masak dan B yang hobi makan sekaligus hobi bereksperimen di dapur. Namun, bisnis makanan yang sama bisa jadi gak cocok untuk C yang lebih hobi mengurus tanaman dan paham berbagai nama tanaman serta cara merawatnya. Jadi, sekali lagi, pilihlah bisnis yang memang kamu pahami dan/atau kamu sukai. Perjuangan untuk memulai, mempertahankan, dan membesarkan bisnis butuh energi yang besar dan gak sebentar. Kalau sejak awal bisnisnya gak kamu sukai atau pahami, ada risiko sulit mempertahankannya bila suatu saat nanti menemui masalah. 3. Apa yang harus diperhatikan saat memulai bisnis? Ada 4 langkah penting sebelum memulai usaha. Lakukan riset bisnis terlebih dahulu. Jangan terjebak masalah, khususnya saat melakukan persiapan. Pilih bisnis yang bermanfaat bagi orang lain. Pintar dan cermat mengolah modal yang kamu miliki.
Terkait langkah 1 dan 3, menurut Denny Agus Wahyudi, pendiri Hojiak, ada 3 poin yang perlu diperhatikan lebih detail, yaitu soal branding, marketing, dan produknya. Nah, langkah 1-3 biasanya sudah menjadi hal yang natural kamu lakukan saat merencanakan bisnis. Namun, beda soal untuk poin keempat. Banyak pebisnis lupa mengolah modal dan memperhatikan arus kas bisnis. Biasanya, hal ini juga terjadi karena gak ada pemisahan antara rekening bisnis dengan rekening personal pemilik bisnis. Pembukuan bisnis yang kurang rapi dan kondisi tercampurnya uang pribadi dengan uang bisnis, mungkin terlihat sepele untuk bisnis kecil yang baru mulai. Sayangnya, ini bisa membawa efek yang gak baik loh. Pertama, kamu akan kesulitan memantau performa bisnismu. Kedua, kamu akan kebingungan sendiri mana uang bisnis dan mana yang personal. Pada akhirnya, kamu berpotensi terjebak ilusi bahwa pesanan gak habis-habis, uang masuk banyak, tapi keuntungan, laba gak bisa terhitung. Biar simple, gunakanlah alat kerja yang bisa membantumu mengaturnya. Kamu bisa menggunakan aplikasi Business Kit by Genius untuk segala pencatatan, dan miliki akun bisnis yang khusus menampung modal dan omsetmu. Terima kasih telah menonton video ini. Video ini hanya sekedar memberikan informasi dan motivasi kepada adik-adik yang ingin berbisnis namun tidak semangat, dan jika ada kesalahan pembuatan video atau informasi. Dan bagi kalian yang ingin berbisnis jangan takut gagal karena setiap usaha pasti ada rasa yang namanya gagal. Tapi jangan menyerah. Kegagalan akan binasa dengan kesungguhan. Kami admin selaku manusia biasa kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang kami rekomendasikan atau kami tunjukkan semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like video ini, share, dan subscribe serta mengaktifkan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya, jika pembahasan video tadi kurang dimengerti untuk kalangan awam. Kalian bisa komen di bawah dengan bahasa yang jelas, singkat dan sopan. Oke, saya pamit sampai jumpa di video selanjutnya. Salam semangat.